Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Anda, Bu Kurnia. Sekarang pertanyaan kita kemudian, apakah kemudian menjadi bentuk politisasi karena tidak hanya Roy Suryo CS begitu ya, kita menyebutnya seperti itu, tidak hanya ke DPR sempat. Kemudian pekan lalu ke DPD gitu. Yang ingin disampaikan dan responnya seperti apa saat itu? Ya, saya kembali mengatakan ya Mbak Elvira, ini jalan panjang yang tidak semua orang mau menempuhnya. Indonesia itu ada sekitar 8.000 profesor atau guru besar, kemudian 70 atau 80.000 doktor ya. Yang seharusnya masalah ini tidak akan pernah naik ke permukaan menurut saya. Dan saya tidak perlu berhadapan dengan Bang Andi Aswan dan Bang David Pajung ya. Mengapa? Karena hanya ada satu interpretasi bahwa yang namanya tidak memenuhi syarat itu maka sudah pasti tidak akan pernah bisa ada di posisi saat ini begitu. Tapi karena itu tadi ya, perbedaan ini memang terasa sangat tidak mengenakkan bagi bangsa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini, tapi bersyukur masih ada orang-orang yang masih mau berjuang. Bagi saya pribadi sebagai kuasa hukum TPUA, Rismond Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma itu adalah pahlawan hari ini. Ya, mengapa? Karena yang mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Mereka mengambil resiko dalam hidupnya begitu. Jadi ini bukan politisasi, justru kami ini berjuang yatim kami. Tapi ya yatim ya, kita ini yatim loh, sendirian dan beresiko. Ya, belum lagi resiko dikriminalisasi dan segala macam. Nah, padahal kami ingin mengatakan Mbak Elvira, jelas sekali bahwa untuk menjadi presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden sudah ada aturannya, ya kan? Pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini yang paling penting, coba dilihat, tidak ada suatu ketentuan yang terlalu tinggi. Yang dikehendaki itu hanya tamatan atau paling rendah itu lulusan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah kejuruan atau madrasah kejuruan aliyah dan yang sederajat dengan itu. Tidak diminta harus jadi doktor, tidak diminta harus jadi profesor, itu yang harus dipenuhi. Dan ingat, ijazah ya, bukan tanda ekualitas atau disetarakan begitu. Nah, itu yang membuat mungkin rekan kami Bapak Subhan Palal hari ini percaya diri melangkah ke Pengadilan Jakarta Pusat. Mengapa? Karena seharusnya ini serahkan itu pada waktu ke KPU itu adalah ijazah SMA, bukan kesetaraan yang diberikan dibuat oleh pemerintah begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya begini Mbak. Saya mau merespon dua hal. Yang pertama Mbak Kurnia ya, nanti setelah itu Bung Refli. Yang pertama gini, ini kegagalan kita berpikir ya, kemandulan intelektual. Pertama, clear, jelas sekali tadi sudah disampaikan di Undang-Undang 7 2017 soal Undang-Undang Pemilu pasal 169 ayat R kecil yang dimaksud Mbak Kurnia tadi, bahwa salah satu dari sekian banyak syarat untuk menjadi capres cawapres itu salah satu yang dipermasalahkan adalah bahwa minimal lulusan SMA, madrasah, bla bla bla, atau yang sederajat ya. Cara kita memahami hukum itu adalah itu syarat minimal ya. Gibran memasukkan S1, otomatis SD, SMP, SMA gugur. Kalau memasalahkan S1-nya ya. Terus di situ kalau jangan berhenti pada undang-undang pemilu. Undang-undang keputusan PKPU ya, PKPU 2023 itu bunyi kalau yang lulus dalam negeri itu cukup legalisasi ijazah, fotokopi, cap stempel. Itu yang terjadi dengan Pak Jokowi kan. Kalau lulusan luar negeri yang sederajat itu harus keterangan. Keterangan dari mana? Dari institusi yang berwenang, yaitu kementerian ya. Kalau itu ijazah yang mau dilegalisir atau diberi keterangan itu setingkat SMP, maka Dikdasmen ya. Kalau yang S1-nya Gibran itu ya di Dirjen Pendidikan Tinggi ya. Itu clear dua-dua. Jadi surat keterangan itu bunyi Mbak di PKPU. Yang PKPU mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi dua-duanya bunyi. Nah, itu pertama ya. Jadi kita gagal memahami itu. Yang kedua, kenapa nggak mempersoalkan ketika kontestasi berlangsung ya? Karena ini diketukkan palu oleh KPU maupun MK. Sah. Artinya terlambat kalau terlambat. Dan ini pembodohan publik. Tidak terlambat dan tidak pembodohan publik. Saya mau merespon tadi yang disampaikan Bung Refli juga soal pemberhentian atau pemaksulan dalam terminologi UUD NRI 1945 ya. Di amandemen yang keempat yang terakhir itu bunyi di pasal 7A yang disinggung tadi Bung Refli ya, soal kemungkinan untuk bisa diberhentikan capres atau presiden atau wakil presiden ya.
Nah, di situ kan bunyi, tadi sudah dijelaskan Bung Repli, kita sepakat. Kalau ada penyebab dan itu ada inkra keputusan hukum. Misalnya tadi ada pelanggaran konstitusi ya, ada extraordinary misalnya korupsi ya, suap ya, kemudian perbuatan tercela sudah dikelirkan itu. Nah, kalau nggak ada pintu itu, nggak ada masalah ketukan hukum, ketukan palu, inkra, nggak mungkin itu terjadi. Kemudian, kalaupun itu terjadi, dia harus masuk ke pintu DPR di pasal 7A. Prosedur pemaksulan itu ada di pasal 7A UUD NRI 45 ya. Di situ berbelit Mbak ya, berbelit. Belum lagi lewat MD3 ya. Undang-undang MD3 kan harus masuk dulu ke situ ya. Misalnya soal hak interpelasi, hak angket. Nah, keputusan hukum sah 2/3 rapat 2/3 sidang paripurna DPR harus setuju. Anggaplah itu disetujuin, harus masuk ke MK. MK akan menguji, tadi itu proses politik di DPR. Tahap kedua adalah proses hukum konstitusi, akan diuji apakah keputusan DPR itu untuk memaksulkan sah secara undang-undang, secara konstitusi apa enggak, itu lewat MK. Sekiranya itu juga MK katakanlah memuluskan, itu sidang terakhir di sidang istimewa MPR. Terlalu berat. Hari ini mayoritas partai pendukung Prabowo Gibran itu mayority ya. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenang-nyenangkan diri kita, yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah, bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Karena itu terlalu berat. Oke, konstitusi memberi ruang tapi nggak ada dasar hukum. Dasar hukum yang dibawa Pak Suban, kalau TUN sudah kalah kan, ditolak, dismisal ya. Di undang-undang TUN sudah kalah dia. Tinggal sekarang yang di sekarang masuk terus Pusat. Tuntutan 125 triliun ditarik, ya kan? Karena dia mengatakan berpikir nggak mungkin menang lah, karena ini sesuatu yang nggak ada dasar hukumnya. Undang-undang TUN itu sudah mengatakan dismisal, nggak memenuhi syarat, daluarsa, kemudian datanya nggak lengkap, ya. Jadi nggak ada ruang sedikit pun untuk itu terjadi. Oke, yang baik. berikut, sebelum yang berikut saya undang dulu narasumber lainnya. Sudah hadir bersama kami, Mas Roy. Silakan. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Oke, Mohon maaf. ini masih yang berikut, kita lanjutkan dulu yang berikutnya, Bang David, silakan. Jalan macet tapi pemakzulan insya Allah nggak macet. Berikutnya, yang berikutnya tadi. Jadi kalau itu mau dilakukan, karena kemarin ini kan Pak Suban sudah masuk di proses perdata ya, narik soal tuntutan 125, minta katanya supaya rekonsiliasi ya, ada negosiasi apa segala macam, itu ditariklah 125. Tuntutannya apa? Tuntutannya Suban harus Gibran mundur baru ada perdamaian. Loh, bagaimana mungkin yang harus minta penawaran perdamaian itu adalah Gibran yang dikorbankan, yang diburu-burukan namanya, difitnah ya. Bukannya Suban yang harus minta tuntutan. Dia yang menuntut, kemudian proses perdamaian harusnya Gibran yang menuntut balik kan. Akhirnya karena malu ya udah tarik tuntutan 125 triliun itu, yang kalkulasi matematik politiknya, akuntingnya itu nggak jelas dari mana 125 triliun itu. Per KPU yang ketiga, nomor 19 2023 Oke, yang ketiga, kapan? yang terakhir sebelum nanti dilempar ya. Tolong jawab nanti ya. Jadi yang ketiga adalah legal standing. Legal standing Suban itu dari mana? Legal standing yang paling sah itu kekuatan hukumnya adalah kalau institusi, misalnya partai politik yang ikut kontestan ya, kalau KPU yang komplain, kalau lembaga pendidikan sekelas kementerian yang komplain ya, itu baru sah. Kalau 275 juta setiap warga punya hak seperti itu, republik ini akan rusak ya. Kalau semua mengambil langkah seperti Suban. Jadi jangan melakukan pembodohan seolah-olah setiap warga negara punya hak untuk melakukan tuntutan yang namanya keputusan ingkrah dari sebuah institusi negara sekelas MK dan KPU. Baik. Nah, ini baru pembodohan ini. Ini baru pembodohan. Hal yang misleading, saya kira saya harus perbaiki nih. Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Begini ya. Oh, benar yang saya katakan pasti. Banyak salahnya. Trust me, banyak tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, saya juga ngerti jelaskan hukum ya. Satu, Monggo. impeachment itu belum tidak memerlukan putusan ingkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh, salah. Itu satu. Udah salah tuh. Oh, no. Monggo silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang Ya, kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi Baca dan Baca dia terlibat buat. lain. tolong dengarkan saya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai misalnya klausul mengenai tidak lagi memenuhi syarat, maka prosesnya itu bukan proses ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prosesnya adalah proses di DPR. DPR kemudian membentuk panitia angket, melakukan inquiry, melakukan
penyelidikan, lalu kemudian naik menjadi hak menyatakan pendapat, lalu kemudian naik ke MK dan lain sebagainya. Itu jadi sekali lagi keliru, salah kalau mengatakan harus ada putusan terlebih dahulu dari institusi pengadilan. Lah kalau dikatakan terlibat korupsi, putusannya dari mana? Sebentar dulu ya. Anda ingin mengatakan terlibat korupsi? Ya. Tidak ada. Tetap inquiry dari DPR. DPR yang melakukan Kita nggak bisa inquiry. opini mengalahkan No, undang-undang. Nggak bisa itu. Anda nggak Clear. ngerti yang namanya forum privilegiatum. Tahu. Ya? Jadi Konstitusi di dalam mengatur itu. No. Nggak Di bisa. dalam- Nggak sebentar. bisa kalau nggak ada inkrah keputusan Bentar, hukum. saya jelaskan dulu. Anda memotong-motong saya kapan saya ngomong Ya, monggo, silakan. Ya? Jadi Supaya kita nggak dibodohi lah. oh, Anda yang Poinnya. membodohi orang. Ini bodohi orang. Iya, ini yang bodohin orang ini. Enggak, kita Jadi sama-sama Elvira, ya, punya dokumen, dalam hukum Bung. tata negara, setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama, ya, yaitu namanya equality before the law and government. Tetapi untuk jabatan presiden dan wakil presiden berlaku yang namanya forum khusus, privilege, Ya. atau forum privilegiatum. Kalau dia diduga melakukan tindak pidana korupsi, kalau dia diduga melakukan perbuatan tercela, kalau dia diduga tidak lagi memenuhi syarat, maka bukan proses pengadilan biasa yang akan mengadilinya. Yang akan mengadilinya adalah proses politik di DPR, di MK dan di MPR. Itu prosesnya. Ya, satu. Oke. Yang kedua adalah ketika dia mengatakan soal legal standing. Semua warga negara Punya. itu memiliki hak Yang sama. konstitusional dan tidak dibedakan. Apa hak konstitusionalnya? Hak memperoleh informasi, hak menggali informasi, hak menyebarkan informasi dan lain sebagainya dengan menggunakan segala saluran yang ada. Apa salurannya? Salah satunya adalah pengadilan. Ya, itu dua. Kemudian, wah proses impeachment berat. Memang itulah maksud konstitusi ketika dia berubah. Impeachment terhadap Bung Karno tahun 1967 dan impeachment terhadap Abdurrahman Wahid 2001 dianggap terlalu mudah karena hanya mengandalkan proses politik. Jadi political perception, political process, selesai. Hilang jabatan. Maka kita memadukan yang namanya forum hukum dan forum politik. Forum politiknya di DPR, forum hukumnya ada di Mahkamah Konstitusi. Maka kita melakukan perpaduan Ya. dari UUDS zaman sebelum ini dengan Amerika yang punya pola. Jadi kita impeachment itu di Indonesia itu jauh lebih ketat dibandingkan di Amerika Serikat. Itu 3 ya. Kemudian mengenai peraturan KPU, kita harus bedakan antara prosedur dan substansi. Peraturan KPU itu tidak boleh menghilangkan substansi. Apa substansinya? Yaitu menyerahkan ijazah, fotokopi yang dilegalisir, atau setingkat SMA atau SMA madrasah dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada pernyataan tidak perlu menyerahkan, bukan berarti secara substansi itu hilang. Justru saya memandang KPU secara sengaja membuat pasal itu agar kemudian memberikan jalan bagi seseorang. Itu yang harus kita lihat. Itu opini. Kemudian Saya harus beralih ke narasumber saya kira lainnya, itu Pak. ya, itu yang saya indikan ya. Kita beralih dulu karena kami Oke. tampilkan juga ya peraturan Komisi Pemilihan Umum ini. Bang Andi meng-highlight Ya, saya yang meng-highlight ingin ini. disampaikan. Ya kalau kita lihat ya kembali ya, kita mengacu kepada undang-undang pada PKPU itu yang tahun 2023. Kan beliau ini kan 2024 ya, berarti kan mengacu pada undang-undang tahun 2023 undang-undang nomor 19 itu. Saya highlight di pasal 18 huruf M. Ya, di sini. Bukti kelulusan berupa fotokopi jasa, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain. Ya, yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ini surat keterangan, nggak ada surat keputusan. Dan itu sudah mendapatkan surat keterangan dari Dikdasmen Ya, clear. yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini selesai untuk grade 12 setingkat SMA itu. Itu sudah clear bicara itu. Ya, kalau kita kembali satu lagi coba. Ini nanti perlu dicek. Saya udah cek langsung ke Yang pasal Dirjen 3. Assessment. Pasal 3. Ini nggak mungkin ini. Ini saya highlight juga kan. Bukti kelulusan sebagaimana Nah, ini dimaksud yang pada ngaco. ayat 1 Ini huruf yang ngaco M. ini. Dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang Ilah tidak pemufakatan memiliki jahat. bukti kelulusan sekolah menengah atas Iya. dari sekolah asing luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Kacau. kalau- Artinya apa? Yang SMA gugur. Gugur. Ya. Udah selesai artinya Begitu. S1-nya itu sudah. Gini, Ya, gini. dari MDS dia kuliah di mana? Di Bradford University. MDS itu ranking berapa? Cuma Kau udah bilang bicara ranking. Iya, ini Nggak ada rendah bicara banget. ranking. Kau lu bilang ranking. Nggak ada Ranking bicara tidak ranking di situ. terkenal. MDS itu 1957 Iya, sudah berarti berdiri. kuno. Sudah Dan juga ranking ingat, 15.000 adalah dunia. tertua Enggak. di Singapura. Enggak. Tidak ada di Enggak ada Singapura orang itu mau masuk bicara lagi sekarang. ranking-ranking Sudah dikatakan diputus. dia. Karena Sudah dia tidak diputus pernah kerjasama kuliah dengan Bradford. di luar negeri. Udah saya ngerti. Mbak Elvira. Dan tidak ada afiliasi. Mbak Elvira. Yang dikatakan itu Lulusan adalah luar negeri, dia nggak MBA pernah online. ke luar negeri. MBA Saya online yang money luar line. negeri. Ini Dia MBA nggak pernah online ke money luar line. negeri. Tidak boleh Ini menghilangkan ngatur Makanya dia tidak substansi. tahu untuk online itu. money line ini. Kita jeda dulu, kami akan Ya, kembali sesaat lagi. MBA online Manila. Karena